Perkenalkan, nama saya Fitria Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Prodi Sosiologi Universitas 11 Maret, Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa X9002008448. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku semua yang sudah menjawab salam dengan baik. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anak walaupun kita masih PJJ ya, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar di pagi hari ini. Oke anak-anak, seperti biasa untuk memulai pelajaran kita agar mendapatkan keberkahan, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah membuat ilmu yang kita peroleh di pagi hari ini menjadi semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua kelas 11 IPS, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terkait dengan agenda pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, sesuai kemarin yang sudah saya share ya, untuk pagi ini kita akan berdiskusi terkait dengan artikel yang erat kaitannya dengan materi kita di pagi hari ini. Yang kedua, nanti anak-anak harus saling menanggapi ya, antar satu dengan yang lainnya harus saling menanggapi. Dan yang ketiga nanti kita simpulkan bersama-sama. Kemudian selanjutnya nanti ada penjelasan singkat ya dari Ibu Fitri, ada penjelasan singkat. Kemudian dilanjutkan nanti di akhir kita refleksi bersama dan anak-anak dapat mengerjakan soal kuisis terkait materi kita di pagi hari ini. Bisa dipahami ya agenda pembelajaran kita di pagi hari ini? Bisa. Oke. Saya percaya ya anak kelas 11 IPS tuh anak-anak yang penuh semangat, insya Allah semua bisa dikerjakan sesuai sebagaimana seharusnya ya. Kemudian anak-anak seperti biasa ya, untuk yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, saya akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti anak-anak mampu menganalisis terkait dengan sifat-sifat stratifikasi sosial dan stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya nanti di akhir ya, anak-anak akan mengerjakan kaitannya soal pengetahuan terkait dengan sifat stratifikasi di kuisis. Nah, bisa dipahami ya apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi nanti setelah kita selesai tuh jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata sifat stratifikasi itu seperti ini. Oh ternyata stratifikasi yang pernah ada di Indonesia itu adalah seperti ini. Nah kemudian terkait dengan integrasi imtak ya, karena kita di sekolah Islam Al-Azhar ya, maka integrasi imtak pembelajaran kita di hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana intinya Allah menciptakan kita itu kan berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal ya, dan tidak ada suku yang paling tinggi, kelompok yang paling tinggi. Yang ada itu adalah yang membedakan di mata Allah itu adalah derajat keimanan dan ketakwaannya. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk selanjutnya seperti agenda yang tadi sudah saya sampaikan dan kemarin sudah saya share, kita akan berdiskusi terkait dengan artikel ya. Saya akan share screen, semoga nanti bisa muncul. Anak-anak mohon dapat memberi kode ya, apakah sudah muncul atau belum, seperti itu. Jadi anak-anak di pembelajaran hari ini ya, Bu Fitri ingin berdiskusi bersama kalian terkait dengan artikel yang kemarin sudah saya bagikan. Saya yakin anak-anak sudah membacakan artikel ini sebelumnya.
Oke, sudah. Oke, jadi terima kasih ya. Untuk artikel kita di hari ini itu adalah artikel yang saya ambil dari berita online ya, dari Tempo dengan judul Adik Sultan Hamengkubuwono ke-10 membuat pernyataan yang pernyataannya kami sudah tak peduli siapa calon raja Yogyakarta. Jogja ya, karena seperti kita ketahui bersama anak-anak, kalau di Jogja itu ya, Keraton Jogja itu Sultan Hamengkubuwono X itu anaknya semua perempuan. Nah, yang jadi masalah adalah siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Keraton Yogyakarta. Karena Jogja itu adalah daerah yang istimewa. Siapa yang memimpin keraton, maka dia akan menjabat juga sebagai gubernur provinsi DIY. Beda dengan Surakarta. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada kalian untuk menjadi bahan diskusi. Yang pertama, menurut kalian, apakah penyebab dari masalah yang ada dalam artikel tersebut? Adakah yang mau menjawab? Karena ini kan sudah dibaca ya, jadi saya tinggal mendiskusikan bersama kalian karena sudah dibaca. Ayo, ada yang tahu? Dipersilahkan. Kalau menanggapi, mohon dengan on kamera ya anak-anak ya. Ini saya share screen-nya, saya akhiri ya. Stop sharing-nya. Menanggapi. Oke, dipersilahkan. Mas siapa ini? Mas Gani ya? Ya, dipersilahkan Mas Gani. Mohon maaf Mas, mukanya mana ya? Tidak terlihat. Diperlihatkan mukanya. Oke, saya beri waktu. Nah, oke, yuk dipersilahkan Mas Gani. Untuk menanggapi artikelnya yang tadi. Bukan siapa yang akan menggantikan karena masalah gender. Saya sih tidak apa-apa. Tidak apa-apa, oke. Presiden Republik Indonesia juga ada yang wanita yaitu Ibu Megawati Putri. Kalau semisal diberi kesempatan untuk yang ganti anaknya perempuan semua. Kesempatan sekali dulu, jadi kok suaranya di saya putus-putus ya Mas Gani ya, bisa diulangi ya. Halo Bu. Halo. Udah dengar. Sudah, ya. Coba diulangi ya Mas, mohon maaf ya. Jadi menurut Gani, gimana tanggapan Gani tadi? Yang pertama, tidak masalah ya kalau pimpinan keratonnya perempuan ya? Tidak masalah. Oke. Dia juga ada yang wanita itu. Oke. Jadi menurut Gani itu nggak masalah perempuan, toh juga kita pernah presiden pun wanita era Bu Megawati gitu kan ya? Itu menurut Gani berarti ketika estafet kepemimpinan Keraton Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X diteruskan kepada anaknya yang pertama perempuan itu tidak masalah. Intinya seperti itu nggak Mas Gani? Oke. Ya, terima kasih Mas Gani. Kemudian untuk yang kedua, yang perempuan tadi sudah anak laki-laki, berarti yang kedua yang perempuan ya. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah yang ada di artikel tersebut? Dipersilahkan. Saya Bu. Oke, Mbak Afifah. Tanggapan saya sebenarnya menurut saya pribadi tidak masalah jika pemimpin saat ini adalah perempuan. Ya. Karena yang terpenting buah kepemimpinan adalah bagaimana ia bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke, terima kasih. Bagus sekali tanggapan dari Afifah. Jadi hampir sama dengan Gani bahwa tidak masalah ya menurut Afifah karena yang penting itu kepemimpinan itu bukan laki perempuan, tetapi yang penting dia bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai seorang pemimpin gitu ya Mbak Afifah ya. Dan selanjutnya yang mau berkomentar yang sudah on mic Kensa dipersilahkan. Karena
sultannya tidak memiliki anak laki-laki sehingga tidak ada yang meneruskan. Oke, jadi menurut Kensa, faktor penyebabnya itu kenapa terjadi dalam tanda kutip kisruh di keraton karena Sultan Hamengkubuwono X itu tidak punya anak laki-laki ya, semua anaknya perempuan. Jadi itu yang menjadi penyebab seolah-olah tuh kayak terjadi konflik antara pihak keraton. Seperti itu ya Mbak Kensa ya. Ya, Oke, terima kasih kepada Kensa. Untuk selanjutnya, anak-anak dipersilahkan. Kalau tadi sudah perempuan berarti laki-laki. Yo. Oke, dipersilahkan tanggapan selanjutnya. Menurut kalian, faktor penyebabnya apa? Kenapa muncul konflik atau masalah di dalam Keraton Yogyakarta? Silakan Mas Alif yang sudah on. Penyebabnya rajanya tidak memiliki keturunan laki-laki. Oke, penyebabnya adalah rajanya tidak punya anak laki-laki. Berarti sama dengan Mbak Kensa ya, Mas Alif? Ya, Bu. Sudah satu memberikan tanggapan ya, yang kedua sudah menyampaikan faktor penyebabnya. Berarti yang selanjutnya yang harus kita diskusikan bersama adalah terkait dengan solusinya. Jadi menurut kalian tuh ada masalah seperti ini, solusi apa yang kalian tawarkan? Jadi bukan solusi dari orang lain, tapi solusi dari kalian sendiri. Dipersilahkan yang akan berkomentar, saya persilahkan langsung on kamera dan on mic-nya. Silahkan anak-anak. Oke, Mbak Nadia sudah on kamera dan juga on mic, saya persilahkan. Solusi untuk masalah ini adalah untuk mengikuti aturan undang-undang pemerintah atau tetap mengikuti berdasarkan garis turunan meskipun seorang perempuan. Oke, berarti kalau menurut Nadia solusinya ikut undang-undang pemerintah. Nah, masalahnya adalah di sini anak-anak. Kalau menurut undang-undang pemerintah itu kan boleh perempuan ya, kalau sesuai MK itu boleh perempuan. Tetapi yang jadi masalah itu tidak sesuai dengan aturan adat dalam keraton. Tapi kalau menurut Nadia ya sudah ikuti saja undang-undang di pemerintah gitu ya Mbak Nadia ya. Oke, terima kasih. Karena memang ada benarnya juga yang dikatakan Nadia anak-anak. Karena negara kita tuh negara hukum ya, walaupun memang Jogja punya beberapa poin keistimewaan. Jadi memang sumber dasar yang digunakan Sultan Hamengkubuwono X pun jelas gitu. Hasil di MK sesuai artikel tersebut tuh, oh ternyata boleh pemimpinnya itu perempuan. Oke, terima kasih kepada Nadia Sepia ya. Solusinya adalah mengikuti undang-undang pemerintah. Jika boleh perempuan maka silahkan dilanjutkan, berarti boleh pemimpin perempuan. Oke, dipersilahkan kepada Feni. Solusinya menurut Feni bisa diulang ya. Tadi karena kita sedikit ada gangguan jaringan internet. Feni dipersilahkan. Menurut saya ikutin aturan yang ada sama ikutin alurnya aja. Karena bisa jadi sosok perempuan itu bisa jadi pemimpin yang hebat dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih kepada Feni ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut Feni itu lebih baik kita mengikuti aturan saja ya, solusinya dari Feni, supaya nanti jadi tahu nih, oh ternyata ketika kita mengikuti aturan tidak usah berkonflik dan nanti kita jadi tahu kalau walaupun perempuan tetap bisa memimpin, seperti itu ya kalau dari Mbak Feni ya. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk diskusi hari ini ya. Saya akan mencoba merangkum untuk hasil diskusi artikel ya terkait dengan konflik yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi tadi sudah disampaikan diwakili oleh beberapa teman ya. Terima kasih yang sudah mau berkomentar menyampaikan tanggapannya terkait pertanyaan yang pertama yaitu tentang tanggapan ya. Tadi ada Gani dan Afifah. Menurut Gani dan Afifah intinya itu tidak masalah ya apabila
pimpinan keraton itu akan dilanjutkan oleh seorang perempuan ya. Toh kata Gani, menurut Gani presiden pun kita juga pernah perempuan gitu. Berarti kalau pimpinan keraton tidak masalah. Begitu juga dengan Afifah menyampaikan bahwa tidak masalah perempuan. Yang penting seorang pemimpin itu bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya, terus konsekuensinya dia sebagai pemimpin dia bisa bertanggung jawab dengan baik. Terus yang kedua terkait dengan apa faktor penyebabnya ya. Kalau faktor penyebabnya itu anak-anak ada yang menyampaikan bahwa tadi yang pertama menurut Kensa Sultan Hamengkubuwono itu tidak punya anak perempuan, Bu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan timbulnya konflik dalam keraton. Kemudian diperkuat juga dengan tanggapan Mas Alif ya terkait dengan sama kenapa ada konflik di Keraton Jogja terkait dengan estafet kepemimpinan karena Sultan Hamengkubuwono itu semua keturunannya perempuan. Nah, itu adalah yang menjadi sumber masalah. Sedangkan selama ini aturan adatnya itu kalau pemimpin keraton itu haruslah laki-laki ya. Kemudian ada teman kita juga yang sudah menjawab terkait dengan pertanyaan ketiga dari saya. Solusi apa yang akan ditawarkan? Kalau berdasarkan artikel ya dan pendapat dari Nadia Sepia itu untuk lebih memilih menjalankan undang-undang dari pemerintah ya. Karena kalau berdasarkan artikel itu kan MK menyatakan bahwa boleh perempuan tidak masalah. Kemudian diperkuat juga dengan Feni. Menurut Feni ya sudah solusinya berarti ikuti aturan pemerintah saja dan ikuti alurnya. Kalau di pemerintah diperbolehkan berarti tidak ada masalah. Kan anak itu tadi diskusi dari kita ya. Terima kasih sudah sangat baik untuk diskusinya. Kalau untuk hari ini diskusi kita itu secara individual, maka untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk diskusi secara kelompok ya. Terima kasih. Kemudian anak-anak yang belum on kamera bisa di-on-kan ya. Jadi itu tadi agenda kita yang pertama yaitu diskusi terkait artikel. Intinya adik Sultan sudah tidak peduli siapa lagi yang akan meneruskan pimpinan keraton ya. Jadi artikel yang tadi kita bahas, kita diskusikan itu sangat erat kaitannya dengan materi yang kita bahas di hari ini ya anak-anak. Jadi kaitannya materi yang kita bahas di hari ini itu adalah tentang sifat stratifikasi sosial ya. Semoga anak-anak kemarin juga sudah membaca ya, tapi ini akan saya share screen untuk memperkuat apa materi yang kita pelajari di hari ini. Nah, ini semoga bisa diakses juga oleh kalian ya. Sudah terlihat atau belum anak-anak? Halo, sudah terlihat atau belum? Oh, belum, ya. Oke, ditunggu dulu ya. Sudah? Sudah. Oke, jadi anak-anak artikel yang kita pelajari tadi itu sangat erat kaitannya dengan materi kita di hari ini, yaitu sifat stratifikasi sosial dan stratifikasi sosial yang pernah ada di Indonesia. Nah, adakah yang bisa mengaitkan ya? Kan seperti yang anak-anak sudah baca, stratifikasi sifatnya itu kan ada 3. Ada yang terbuka ya, kemudian ada yang tertutup, dan ada yang campuran. Nah, yang ingin Bu Fitri tanyakan, menurut anak-anak, artikel tadi terkait dengan kisruh yang ada di Keraton Jogja terkait estafet kepemimpinan, itu masuk. Dipersilakan ya, silakan siapa yang mau menjawab. Keterkaitan artikel kita dengan materi kita hari ini. Kalau disesuaikan berarti masuknya sifat yang mana? Tertutup. Oke, tertutup. Betul sekali. Siapa tadi yang menjawab tertutup? Halo? Ya, Mas Jody ya. Jadi ya, terima kasih ya Mas Jody. Betul sekali yang disampaikan Mas Jody.
Jadi tadi itu adalah contoh dari stratifikasi sosial yang tertutup anak-anak. Kenapa tertutup? Yaitu tadi karena estafet kepemimpinan dalam keraton itu bisa dilanjutkan hanya oleh keturunannya ya. Jadi berarti kalau ini Sultan Hamengkubuwono X, maka yang melanjutkan adalah anak keturunannya. Nah, biasanya yang melanjutkan itu adalah anak pertamanya ya, seperti itu. Makanya dinamakan stratifikasi sosial tertutup. Tertutup itu dalam artian orang yang di luar keturunan Hamengkubuwono itu tidak bisa melanjutkan ya. Berarti itu namanya tertutup ya. Terima kasih Mas Jody. Jadi anak-anak seperti yang disampaikan oleh Jody, itu tadi stratifikasi sosial tertutup. Nah, selain tertutup juga ada stratifikasi yang terbuka. Kalau terbuka berarti setiap anggota masyarakat tuh punya kesempatan ya untuk naik atau turun kelas sosialnya. Jadi anak-anak bisa melihat ini panahnya. Itu kan panahnya ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Berarti itu mengartikan bahwa kalau dalam stratifikasi sosial terbuka, itu memberikan kesempatan anggota masyarakat untuk berpindah kelas sosialnya, bisa naik atau turun ya, tergantung usahanya ya, seperti itu. Kemudian setelah tertutup ada lagi itu campuran. Jadi kalau campuran itu panahnya beda ya, dilihat panahnya. Ini adalah stratifikasi campuran, gabungan antara stratifikasi terbuka dan juga tertutup. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Untuk lebih lanjutnya anak-anak bisa membaca buku esis ya, yang semua sudah dikirimkan ke rumah kalian ya. Itu ada semua kejelasan lebih lengkap dan juga bahan ajar yang sudah saya bagikan. Kemudian anak-anak terkait dengan stratifikasi sosial yang ada di Indonesia ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan di keraton, itu termasuk bentuk stratifikasi sosial yang nomor 2, yang masyarakat feodal ya, masih terkait dengan ini raja ya, berarti yang memimpin keraton itu rajanya, maka itu akan memimpin pemerintahannya karena memang Jogja itu punya nilai-nilai keistimewaan. Kemudian anak-anak selain masyarakat feodal, untuk selanjutnya itu ada masyarakat pertanian Jawa ya, yang ada cikal bakal, kuli kenceng, kuli kendo, buruh tani. Itu kaitan dengan stratifikasi dalam pertanian Jawa ya. Nanti siapa yang punya lahannya banyak, siapa yang nggak punya lahan, hanya bekerja di sektor pertanian, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah masyarakat zaman Belanda. Nah, ini adakah yang masih ingat stratifikasi pada masyarakat zaman Belanda? Jangan sampai terbalik ya, ada zaman Belanda, ada zaman Jepang. Jadi anak-anak tidak boleh terbalik ini. Kalau yang zaman Belanda menurut anak-anak yang mana? Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Lapisan paling aduh. Iya betul sekali Gani, lapisan yang paling bawah ya. Kalau zaman penjajahan Belanda, masyarakat kita itu menduduki lapisan yang paling bawah. Nah, bedanya dengan zaman Jepang, kalau zaman Jepang itu masyarakat kita menduduki kelas yang nomor 2 ya. Karena waktu itu kan Jepang masuk ke kita itu kan dengan mengedepankan gerakan 3A ya. Bagaimana maksudnya tuh disampaikan ke masyarakat tuh intinya Jepang itu pelindung Asia, sahabat, terus sama-sama Asia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu juga sama-sama menjajah ya. Cuman posisinya untuk mencari rasa iba simpati masyarakat Indonesia tuh kita ditempatkan di kelas yang nomor 2 seperti itu. Kemudian yang terakhir anak-anak itu adalah masyarakat industri. Nah, kalau di masyarakat industri anak-anak itu yang paling tinggi adalah pemilik modalnya ya, atau kaum borjuis. Nah, yang bawah itu adalah proletarnya ya, atau buruhnya yang bekerja. Seperti itu kalau dari Ibu Fitri, materi singkat yang saya jelaskan di hari ini. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, terima kasih. Bentar. Jangan lupa ya anak-anak untuk melakukan presensi pada Google Classroom ya. Silakan seperti biasanya presensi di Google Classroom
dengan format nomor, kemudian namanya siapa, kemudian keterangan hadir. Nanti silakan anak bisa melakukan presensi di situ ya, karena kan pembelajaran kita itu kan ada dua ya, pembelajaran sinkronus kita tatap muka secara langsung dalam satu jaringan, dan yang selanjutnya adalah pembelajaran asinkronus ya, tetap bisa belajar tapi kita tidak bertatap muka dalam satu jaringan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak saya akhiri ya. Jadi setelah kita simpulkan bersama untuk kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah berdiskusi bersama membahas tentang artikel terkait estafet kepemimpinan dan konflik di Keraton Yogyakarta. Kemudian yang kedua, saya sudah menjelaskan secara singkat ya, ada berapa sifat stratifikasi, yang ada 3, ada terbuka, tertutup, campuran. Yang harus anak-anak perhatikan adalah panahnya ya, panahnya mohon diperhatikan. Dan yang selanjutnya kita juga sudah belajar tentang sifat stratifikasi sosial yang ada di Indonesia, meliputi masyarakat pertanian Jawa, kemudian masyarakat feodal, zaman industri, zaman Jepang, zaman Belanda. Untuk supaya kalian lebih paham ya, dipersilakan nanti sambil dibaca lagi buku esisnya dan juga bahan ajar yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak saya persilahkan anak-anak untuk join di kuisis ya, untuk mengerjakan apa yang akan kita teskan ya terkait dengan aspek pengetahuan materi di hari ini. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita di hari ini ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau disampaikan anak-anak atau pertanyaan? Halo, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, tidak. Berarti sudah cukup jelas ya apa yang saya sampaikan di hari ini? Oke, sangat jelas. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah on kamera. Dan mohon bisa ditahan dulu ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon tahan on kameranya. Jadi anak-anak, Bu Fitri di sini menyampaikan terima kasih ya. Saya apresiasi tadi yang sudah berdiskusi, menyampaikan pendapatnya. Jadi anak-anak sudah mulai berpikir kritis ya, menganalisis dari artikel tentang sebuah masalah. Seperti itu, semoga ke depan semakin baik. Dan jangan lupa anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa membaca dulu, mempelajari terlebih dahulu, sehingga pada saat pembelajaran daring kita bisa belajar tanpa kendala. Jadi ibaratnya tuh kita sudah satu frekuensi karena anak-anak sudah belajar sebelumnya. Seperti itu kalau dari Ibu Fitri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan ya. Jangan lupa setelah ini mohon bisa diisi presensinya buat yang belum mengisi, dan langsung join kuisis ya untuk mengerjakan soal di kuisis. Sekian dari Ibu Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulannya kalau di kuisis biasanya anak-anak lebih semangat karena mereka seolah-olah tidak sedang mengerjakan soal tapi kayak sedang bermain kuis atau game. Semangat anak-anak 11 IPS 1. Semangat 11 IPS 1.
Pembelajaran sosiologi pada hari Senin tanggal 23 November dilakukan melalui Google Classroom, di mana guru sebelumnya membuat postingan dan anak-anak mengisikan presensi dengan format nomor underscore nama underscore hadir. Dan alhamdulillah anak-anak dapat mengisi semua, tidak ada kendala.